في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين تبركا بذكر الآيات وتعبدا بتلاوته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. وقال أيضا من أنفق درهما على طلب العلم فكأنما أنفق مثل جبل أحد من ذهب الأحمر في سبيل الله تعالى. Sadaqallah wa sadaqa Rasul. Puji beserta syukur kehadiran Ilahi Rabbi, salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan ke haribah alam Sayyidil Wujud, Sayyidil Kaunain, Sayyidina wa Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati kepada orang tua tercinta saya, ibunda beserta keluarga yang sangat saya cintai dan Allah muliakan. Yang saya hormati kepada para jamaah Majlis Ta'lim Sababul Mustafa, Majlis Ta'lim Mahabatul Mustafa yang sama-sama saya cintai dan Allah muliakan. Yang saya hormati kepada sahabat saya Kang Asep, Mas Abbas yang selalu mendampingi dakwah saya yang sangat saya cintai dan Allah muliakan. Alhamdulillah, malam hari ini kita masih diberikan kenikmatan yang begitu besar, kenikmatan yang selalu Allah berikan kepada kita, kenikmatan yang selalu Allah tetapkan kepada kita, yaitu nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, nikmat diberkahkan rezeki kita, nikmat diberikan keistiqomahan di dalam kebaikan, dan nikmat ditetapkan taufik dan hidayah kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat ini adalah nikmat yang luar biasa buat kita semua, sehingga kita masih bisa melaksanakan rutinitas setiap malam Selasa, yaitu kajian salawat burdah. Walaupun hujan, walaupun malas, walaupun ngantuk, capek, alhamdulillah rekan-rekan masih bisa beristiqomah. Ini adalah suatu keindahan yang sangat luar biasa buat kita semua, karena Allah pilih orang-orang yang khusus. Karena gak semua orang dalam kondisi hujan, dalam kondisi capek, dalam kondisi yang sangat malas, gak semua orang bisa melangkahkan ke majlis ta'lim, ke majlis ilmu, gak semua. Padahal dari siang sudah diumumkan, dari kemarin sudah diumumkan, bahkan sudah tahu jadwalnya, namun Allah pilih orang-orang yang khusus yang malam hari ini bisa melangkahkan kaki. Mudah-mudahan tempat ini selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bersyukurlah kita semua, kita bisa diberikan suatu kenikmatan. Nikmat ini jangan sampai kita lepas, karena gak selamanya Allah berikan, ya, harus kita pertahankan. Allah berikan kepada kita dan kita yang menjaganya. Jangan sampai nanti Allah telah berikan kepada kita, kita tidak rawat, kita tidak pegang, ya, kita tidak jagain, sehingga nikmat tersebut bisa hilang lagi. Ya, kita lanjutkan kajian minggu yang lalu masih tentang thalab ilmu. Seperti hadis tadi yang saya bacakan,
Man anfaqa dirhaman ala talabul ilmi faka'annama anfaqa misla Jabal Uhudin minaz zahabi ahmara fi sabilillahi ta'ala. Masya Allah. Barang siapa orang yang menginfak, bersedekah, meninfakkan sebagian hartanya buat orang yang nuntut ilmu, Masya Allah, luar biasa. Tadi ya guru kita mencontohkan, Al-Ustadz Damanhuri menyontohkan kepada kita, ya, beliau seorang guru yang sangat luar biasa, yang istiqomah, ya. Beliau mencontohkan kepada kita contoh yang baik, uswatun hasanah, mencontoh yang baik, selalu menginfakkan hartanya buat orang-orang yang belajar ilmu, buat orang yang menuntut ilmu kepada kita, buat orang-orang yang melangkahkan kaki ke majelis ilmu, buat orang-orang yang duduk di majelis ilmu. Faka'annama anfaqo mis'al jabal Uhud. Allah Subhanahu wa ta'ala akan balas pahalanya sebagaimana orang tersebut meninfakkan sebuah gunung sebesar gunung Uhud. Masya Allah, ya. Gunung Uhud itu adalah gunung yang terbesar yang ada di Madinah. Itu Masya Allah. Bahkan di dalam Al-Quran pun gunung yang berada nanti di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, Gunung Uhud, ya. Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan pahala sebesar Gunung Uhud bagi orang yang menginfakkan hartanya untuk orang yang mencari ilmu. Masya Allah, luar biasa. Wa qala Nabi alaihi salatu wassalam, qiyamud dunya bi arba'ati asya'. Awwaluha bi'ilmi ulama, wasani bi'adlil umara, wasalisu sakhawatil agniya, warabi'u bida'watil fuqara. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau menyampaikan kepada para sahabatnya, kokohnya dunia, kuatnya dunia, berdirinya dunia, bi arba'atu asya'a, dengan 4 perkara. Apa 4 perkara tersebut? Yang pertama bi'ilmil ulama, dengan ilmunya alim ulama. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mewariskan bukannya harta, ya, bukan yang lainnya, tapi ya warasatul anbiya, ulama yang diwariskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kokohnya dunia ini yang pertama dengan ilmunya alim ulama. Dengan ilmunya alim ulama kita tahu tentang wudu. Dengan ilmunya alim ulama kita tahu caranya bersujud, kita tahu caranya ruku, kita tahu bacaan tahiyat, bacaan Fatihah, bahkan rukun salat. Yang 17 itu kita tahunya dari alim ulama.
Bahkan kita tahu para nabi-nabi Allah dari siapa? Dari ilmunya alim ulama. Luar biasa. Ya. Kuatnya dunia yang pertama bi'ilmil ulama. Yang pertama adalah dengan ilmunya alim ulama. Wasani bi'adlil umara. Yang kedua, kuatnya dunia, kokohnya dunia dengan adilnya seorang pemimpin. Kenapa hati kita kacau? Karena pemimpinnya juga ikut kacau. Kalau pemimpinnya baik, insya Allah rakyatnya pun akan baik. Ya, mudah-mudahan ya Indonesia di tahun yang akan datang Allah berikan seorang pemimpin yang baik. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya, jangan diem baik, kita doain. Ya, nggak pernah untuk memaksa kalian pilih ini, pilih itu. Silahkan, itu hak kalian semua. Dari dulu nggak pernah partai atau calon siapapun untuk mengenalkan kepada kalian, bahkan untuk dipilih enggak. Ya, silahkan, itu hak kalian. Ya, yang penting kita menjaga majlis taklim, kita menjaga tali silaturahmi. Jangan sampai nanti kita berpecah belah gara-gara partai, berpecah belah ya nggak ngaji gara-gara partai. Jangan, kita mengaji terus. Ya, kita tentukan, kita doakan, mudah-mudahan ya Allah berikan Indonesia ini pemimpin yang jujur dan adil. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang ketiga, wasalisu sakhawatil agniya. Yang ketiga, kokohnya dunia adalah baiknya orang yang kaya bager, ya, baik orang yang kaya, ya. Jadi kuat dunia ini, kuat. Kalau masih ada orang yang sedekah buat orang-orang yang fakir, ya, buat orang-orang yang tidak mampu, buat orang-orang yang menuntut ilmu, ini Allah Subhanahu wa ta'ala kuatkan dunia ini selagi masih ada orang kaya yang bager. Dan yang terakhir, warabi'u bidu'aul fuqara. Yang terakhir, doanya orang fakir. Masya Allah, ya. Kita di sini makanya ya setiap detik, setiap menit ya belajar lisan kita itu mengaminkan. Karena apa? Umat Islam seluruh dunia selalu membaca doa setiap menitnya. Ya, kadang-kadang ya jam segini, aminin kita daripada ngomongin orang. Daripada ngomongin kejelekan orang, mendingan kita baca amin. Ya. Kenapa? Karena umat Islam setiap harinya, setiap detiknya membaca doa. Allahumma gfirlil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Terus kita makanya amin. Ya. Itu doa-doa orang fuqara sehingga dunia ini masih kokoh, masih kuat. Namun kita jangan lengah. Kita ini hidup di akhir zaman, serba aneh, ya, serba muncul ada di hadapan kita sekarang. Dulu adanya di luar sana, ya, bukan ada di depan kita. Sekarang semuanya nyata ada di hadapan kita. Ya, contohnya
adalah handphone. Luar biasa, hati-hati kalian menggunakan media sosial. Sekarang luar biasa, umat Islam sedang diadu domba melalui media sosial. Ya, umat Islam akhlaknya sedang diacak-acak. Umat Islam akhlaknya ya sedang dirusak dengan media sosial. Luar biasa. Ya, ayo sama-sama kita pelan-pelan berdakwah lewat media sosial. Ya, bikin status yang baik-baik, doa yang lainnya, biar orang lihat itu statusnya orang baca. Ya, karena apa? Satu kali kita mengajak kebaikan terhadap orang, Allah akan balas 500 kebaikan. 500 kebaikan. Terus orang baca lagi, terus dan terus. Tuh. Ya, makanya di status itu kalau memang kita ingin dakwah, kita bikin status kita itu doa. Biar orang lain baca. Ya, biar orang lain baca, kita dapat berkahnya. Jangan sampai bikin status itu yang galau, apalagi urusan rumah tangga. Ya Allah ya Rabbi, jangan. Ya, ayo pelan-pelan kita berdakwah lewat media sosial. Media sosial ini kita gunakan untuk dakwah, untuk berdakwah di jalan Allah. Di jalan Allah kita bikin status, boleh bosan, boleh bikin status, tapi yang baik-baik. Ya, lapan sholawat, lafaz Allah, lafaz yang baik-baik, biar dibaca sama orang, kita terus dapat pahalanya. Ya, memancing apa sebuah kenikmatan yang Allah berikan, dan itu tidak terasa terkumpul nanti di akhirat, yang akan menjadikan saksi. Oh, si Anu bin Anu bikin status dilihat sama orang sampai 100 orang. Ya Allah, itu doa. Ternyata itu sholawat. Ternyata itu doa. Sehingga orang lain baca dan terus Allah lipat gandakan pahalanya sebagaimana pahalanya 500 derajat orang-orang yang soleh. Amin. Allahumma amin. Beruntung ya. Yuk sekarang pelan-pelan ya, pelan-pelan kita sama-sama belajar. Ya, jangan sampai kita ini merasa paling benar. Kemarin sudah dijelaskan, ilmu itu 3 huruf, ain, lam, mim. Ain itu adalah iliyin. Ya, tinggi, apa tinggi derajatnya. Jangan sampai kita punya ilmu derajat kita rendah. Karena apa? Sombong. Kita punya banyak ilmu, sombong, akhirnya kita rendah di mata orang. Yang kedua, lam. Lam itu apa? Latif. Latifun, lembut. Kita banyak ilmu, jangan semakin sombong, tapi semakin lembut. Ya, sehati kita semakin dijaga. Jangan semakin apa? Berdiri. Kita banyak ilmu, semakin lembut hati kita. Karena apa? Luar biasa, semuanya serba tahu, serba mengetahui. Itu orang yang berilmu. Yang terakhir, mimnya menunjukkan kepada mulk. Mulk itu apa? Seorang pemimpin. Ya, orang yang mempunyai ilmu itu cerdas. Ya, cerdas yang memikirkan untuk masa depan. Ya, memikirkan yang mana baik dan mana yang buruk, dan selalu mengajak kebaikan terhadap teman-temannya, saudara-saudaranya. Ya, mudah-mudahan malam hari ini kita selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkah sehat wal afiat, berkah panjang umur, berkah rezeki, berkah ditetapkan taufik dan hidayah, dan berkah selalu istiqomah di jalan Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bilkikaniyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم فلك الحمد يا الله يا الله يا مولانا ورحمة اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم رضي الله تبارك وتعالى شفتنا رسول الله أجمعين آمين يا الله يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اغفر لي ذنوبي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وقراءتنا وركوعنا وسجودنا وتسبيحنا وتهليلنا وزكاتنا ولا تدري بها وجوهنا يا إله العالمين ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا يا غفور وارحمنا يا رحيم واغفر بنا يا لطيف واكشف عنا من البلاء والوباء والفحشاء والطول وشر الظالمين وشر الحاسدين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بالقبول الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا ربنا